warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini mungkin kita banyak sekali kesulitan dalam pembelajaran. Tetapi kalian tidak usah khawatir, karena banyak alternatif lain juga yang bisa memudahkan kalian untuk belajar. Dan kalian juga jangan lupa untuk ikuti aturan pemerintahan dan jaga kesehatan. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Tetapi pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang persamaan kuadrat dulu. Untuk pertemuan selanjutnya baru Ibu akan membahas tentang fungsi kuadrat. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan adalah suatu kalimat terbuka yang memuat variabel dan tanda sama dengan. Sedangkan persamaan kuadrat merupakan persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita lihat di sini. Menyelesaikan persamaan kuadrat berarti kita mencari nilai x1 dan x2, sehingga ketika disubstitusikan pada persamaan ax kuadrat ditambah bx dan tambah c sama dengan 0 akan bernilai benar. Untuk menentukan penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat dapat menggunakan beberapa cara sebagai berikut. Misalkan a, pemfaktoran. Nah, untuk pemfaktoran ini menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, yaitu dalam kurung x min x1 dalam kurung x min x2 sama dengan 0. Untuk menentukan nilai x1 dan x2, kita cari faktor dari nilai c. Kita lihat, ini ada Ibu memiliki contoh. Kita lihat contohnya di sini. Tentukan akar-akar persamaan x kuadrat ditambah 3x min 4 sama dengan 0. Kita lihat cara penyelesaiannya. X kuadrat ditambah 3x min 4 sama dengan 0, maka a sama dengan 1, b sama dengan 3. 1 ini dari x kuadrat ya nak. Kemudian c sama dengan min 4. Nah, faktor dari c sama dengan min 4 adalah 4 dan min 1. Karena jika dijumlahkan hasilnya b sama dengan 3, dan jika dikalikan hasilnya c sama dengan min 4, sehingga dapat ditentukan nilai x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan min 1. Kita lihat pembahasannya di sini. Dalam kurung x ditambah 4, dalam kurung x min 1 sama dengan 0. Kemudian diturunkan bahwa x ditambah 4 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0, maka hasilnya x1 didapat sama dengan min 4 atau x2 sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah x1 sama dengan min 4 atau x2 sama dengan 1. Baik, kita lihat di sini yang B-nya melengkapi kuadrat sempurna. Nah, ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya tidak bisa dicari dengan cara pemfaktoran. Maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan melengkapi kuadrat sempurna. Untuk menyelesaikan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan cara yang pertama, kita pindahkan c atau konstanta ke ruas kanan. Kemudian kita bagi 2 ruas dengan koefisien a. Ketiga, hitung dalam kurung setengah dikali b per a dalam kurung kuadrat, kemudian jumlahkan pada ruas kanan dan kiri. 4. Faktorkan ruas kanan sebagai kuadrat binomial. Kemudian sederhanakan. Kelima, selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat dari suatu persamaan. Kita lihat contoh di sini. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan x kuadrat ditambah 4x min 11 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Maka kita lihat penyelesaian di sini. Kita lihat langkah-langkah di sini ya. Langkah pertama itu apa? Koefisien c dipindahkan ruas kanan. Kita lihat x kuadrat ditambah 4x sama dengan 11, x kuadrat ditambah 4x sama dengan 11, maka kita lihat di sini x kuadrat ditambah 4x ditambah setengah dikali 4 per 1 dalam kurung kuadrat. 4-nya itu kita ganti b ya nak, sama dengan 11 ditambah 1 per 2 dikali setengah kuadrat. Nah, langkah 3 menambah kedua ruas dengan nilai setengah dikali 4 per 1 kuadrat. Kita lihat di sini.
Nah, ini kita sudah langkah 3. Kemudian kita lihat langkah 4. Langkah 4, setengah dikali 4/1 dikali setengah dikali 4/1 sama dengan 4/2 dikali 4/2 sama dengan 8/2 sama dengan 4. Kita lihat di sini. X kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 11 ditambah 4. Kemudian kita lihat x ditambah 2 kuadrat sama dengan 15. Nah, langkah kelimanya, x ditambah 2 kuadrat adalah bilangan binomial. Nah, ini adalah bilangan binomial. Kita lihat turunannya, x ditambah 2 sama dengan akar 15 atau x ditambah 2 sama dengan min akar 15. Maka didapat x1 sama dengan akar 15 dikurangi 2 atau x2 nya sama dengan min 15 dikurangi 2. Jadi penyelesaian adalah x1 sama dengan akar 15 min 2 atau x2 sama dengan 15 min 2. Baik, untuk contoh selanjutnya, contoh 2 di sini, tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 6x min 1 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lihat penyelesaiannya, 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 1. Pertama, kita pindahkan koefisien C ke ruas kanan. Kita lihat di sini, x kuadrat ditambah 3x sama dengan setengah. Kemudian cara 2, langkah kedua, kedua ruas dibagi dengan koefisien A sama dengan 2. Nah, x kuadrat ditambah 3x ditambah dalam kurung 3/2 kuadrat sama dengan setengah ditambah 3/2 kuadrat. Langkah 3, kedua ruas ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien B. Kita lihat di sini, x ditambah 3/2 kuadrat sama dengan 2/4 ditambah 9/4. Maka hasilnya x ditambah 3/2 kuadrat sama dengan 11/4. Kita lihat angka 4. 2/4 dihasilkan dari 1/2 dikali 2/2 supaya penyebutnya sama. Nah, maka langkah 5, kedua ruas diakarkan. Hasilnya yaitu dalam kurung x ditambah 3/2 sama dengan plus minus akar 11/4. Kemudian langkah 6, kedua sisi dikurangi 3/2. Nah, maka hasilnya x sama dengan min 3/2 ditambah plus minus akar 11/4. Maka x sama dengan min 3/2 ditambah 1/2 akar 2 atau min 3/2 dikurangi 1/2 akar 2. Jadi penyelesaiannya adalah x1 sama dengan min 3/2 ditambah 1/2 akar 2 atau x2 sama dengan min 3/2 dikurangi setengah akar 2. Baik, untuk menggunakan rumus ABC, kita lihat di sini penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dapat menggunakan rumus ABC, yaitu x1 dan x2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4a dikali c per 2 kali a. Contohnya, tentukan akar-akar 2x kuadrat ditambah 3x min 2 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah 2x kuadrat ditambah 3x min 2 sama dengan 0, maka nilai a sama dengan 2, b sama dengan 3, nilai c sama dengan min 2. Kita masukkan rumusnya, x1 dikali 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4a dikali c per 2 kali a. Maka x sama dengan min 3 plus minus akar 3 pangkat 2 min 4 kali 2 dikali min 2 per 2 dikali 2. Nah, kita lihat lagi di sini hasilnya, x sama dengan min 3 plus minus akar 9 min dalam kurung min 16 per 4. Maka x sama dengan min 3 plus minus akar 25 per 4. Maka hasilnya x sama dengan min 3 plus minus 5 per 4. Diperoleh x1 sama dengan min 3 ditambah 5 per 4, maka hasilnya 1 per 2. Kemudian x2 nya min 3 dikurangi 5 per 4, maka hasilnya adalah min 2. Jadi penyelesaian x sama dengan setengah atau x sama dengan per 2. Nah, untuk masuk jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, jenis-jenis akar persamaan kuadrat dapat ditentukan menggunakan nilai diskriminan. Nilai diskriminan dapat dari persamaan kuadrat adalah rumusnya d sama dengan b kuadrat min 4 dikali a dikali c. Untuk D sendiri yaitu adalah nilai diskriminannya. Kemudian B kecil akar kuadrat
maka B itu disebut koefisien dari X. Nah, A itu koefisien dari X kuadrat dan C adalah koefisien. Untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat yaitu D lebih dari 0. Persamaan kuadrat memiliki dua akar real dan perbedaan. Kemudian D sama dengan 0, maka persamaan mempunyai dua akar real dan sama. Kemudian D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar tidak real dan berbeda. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nilai diskriminan dari persamaan X kuadrat min 8X ditambah 16 sama dengan 0, maka D sama dengan min 8 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 16. Maka hasilnya adalah min 8 akar 2 yaitu 64. Kemudian dikurangi 4 dikali 1 dikali 16 yaitu adalah 64. Maka D sama dengan 0. Karena nilai diskriminannya 0, maka D sama dengan 0, yaitu persamaan tersebut mempunyai akar real atau kembar dan sama. Nah, kita lihat petunjuknya. Diskriminan digunakan pada soal yang berkaitan dengan jenis akar persamaan kuadrat. Selain itu, diskriminan juga dapat digunakan untuk mengecek apakah sebuah persamaan kuadrat mudah atau difaktorkan atau tidak. Nah, jika sebuah persamaan kuadrat itu sulit untuk ditentukan faktornya, bisa jadi karena tidak memiliki akar real yang ditunjukkan oleh nilai diskriminan negatif. Selanjutnya yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yaitu persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, mempunyai akar X1 dan X2. Jadi rumusnya yaitu X1 sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dan X2 sama dengan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dapat ditentukan A. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat. X1 ditambah X2 sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A ditambah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, X1 ditambah X2 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A dikurangin B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. X1 ditambah X2 sama dengan min 2B per 2A, maka hasilnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kita lihat di sini B hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. X1 dikali X2 sama dengan dalam kurung min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A dalam kurung min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka hasilnya X1 dikali X2 sama dengan dalam kurung min B akar 2 ditambah B dalam kurung B kuadrat min 4AC min B ditambah B akar B kuadrat min 4AC min B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Maka hasilnya X1 dikali X2 sama dengan B kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4AC per 4A kuadrat. Maka X1 dikali X2 sama dengan 4AC per 4A kuadrat. Maka X1 dikali X2 nya yaitu sama dengan C per A. Contoh, akar-akar X kuadrat min 3X ditambah 4 sama dengan 0 adalah X1 ditambah X2 dengan tanpa penyelesaian persamaan tersebut. Hitungan nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Maka penyelesaiannya akar-akar X kuadrat min 3X tambah 4 sama dengan 0. Untuk nilai A sama dengan 1, untuk nilai B sama dengan min 3, dan C sama dengan 4. Maka X1 ditambah X2 sama dengan min B per A sama dengan min dalam kurung min 3 per 1 sama dengan 3. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A yaitu sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Maka X1 ditambah X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2X1 dikali X2 dikurangi 2X1 min X2. X1 ditambah X2 kuadrat min 2X1 kali X2 sama dengan 2 dalam kurung 3 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 sama dengan 9 dikurangi 8, maka hasilnya adalah 1. Nah, sekian pembahasan mengenai persamaan kuadrat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.